Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Mereka telah mengungkap medan perang jiwa pertempuran, tetapi karena labirin 8 pintu pembunuh medan perang, Shark Demon dan kelompoknya tidak punya pilihan selain mundur sementara dari tanah yang diberkati Yulu. Setelah berpisah dengan jalur kebijaksanaan lainnya Gu Immortals, Fang Yuan dan Bai Yunseng mengikuti Shark Demon dan Su Baimen ke Laut Hiu di mana mereka dijamu untuk jamuan makan. Saudara Xing Xiang, saya ingin tahu seberapa besar jaminan yang Anda miliki dalam menguraikan labirin 8 pintu. Dalam perjamuan, Shark Demon bertanya. Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah saat dia menggelengkan kepalanya dengan keras, saya malu, saya tidak memiliki sedikit pun kepastian. Bahkan kamu tidak memiliki jaminan apapun. Su Baimen berkata dengan kecewa. Fang Yuan bergumam, jika saya bisa menyempurnakan jalan kebijaksanaan tertentu Immortal Gu, saya akan memiliki jaminan 30%. Sayangnya, meskipun saya telah mencoba dengan segala upaya saya untuk mengumpulkan bahan abadi, saya masih jauh dari standar untuk menyempurnakan Immortal Gu. Memurnikan Immortal Gu adalah sangat sulit. Mata Shark Demon sedikit berbinar mendengar kata-kata Fang Yuan, tetapi segera meredup. Dia telah bekerja sama dengan Xing Xiangzi tidak hanya sekali, dan mengetahui seluk-beluk Fang Yuan memang tidak memiliki jalan kebijaksanaan gerakan pembunuh abadi. Saat mengungkap gerakan pembunuh medan perang kali ini, Shark Demon juga mempelajari beberapa hal. Tas besar Lu Tanxin dan jalan iblis Gu Immortal Nin Ghost Finger tidak dapat menandingi Fang Yuan dalam metode jalan kebijaksanaan. Bahkan tidak perlu menyebut Bo dan Xie Su Fang, sebaliknya, benar-benar terampil, jauh melampaui Fang Yuan, tetapi dia adalah jalan yang benar Gu Immortal dan belum lagi dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan kelompok Shark Demon, nafsu makannya terlalu besar. Dalam perjalanan ini, Shark Demon dan kelompoknya bahkan tidak mendapatkan apa-apa, tetapi Xie Su Fang memperoleh Immortal Gu, mendapatkan keuntungan terbesar. Tidak peduli seberapa terbuka Shark Demon, dia merasakan kehilangan yang luar biasa karena kehilangan Immortal Gu. Meskipun mereka mengungkap medan perang jiwa yang bertarung, mereka memiliki kesan buruk tentang Xie Su Fang, hanya saja mereka menekannya dan tidak menyebutkannya. Dengan kepribadian Shark Demon, dia akan membalasnya untuk ini, cepat atau lambat. Fang Yuan sedang mengamati ekspresi Shark Demon, melihat mata yang terakhir bersinar sebelum meredup, dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, saya tidak akan menyembunyikannya dari kalian berdua, warisan jalan kebijaksanaan saya selesai, jika saya memiliki jalur kebijaksanaan itu Immortal Gu, saya dapat menggunakan beberapa gerakan pembunuh abadi yang kuat dan kekuatan saya pasti akan meningkat pesat. Bahkan jika saya tidak bisa menandingi Xie Su Fang, jaraknya tidak akan terlalu besar. Shark Demon mengangguk dan membicarakan hal-hal lain, tidak melanjutkan topik ini. Fang Yuan belum sepenuhnya mengekspresikan dirinya sebelum dia diinterupsi, tetapi bagaimana mungkin Shark Demon tidak mengerti maksud Fang Yuan? Implikasi tersembunyi dari kata-kata Xing Xiangzi adalah untuk membuatku mensponsorinya dalam menyempurnakan jalan kebijaksanaan itu Immortal Gu. Tapi saya akan sangat menderita dalam transaksi ini, tidak apa-apa jika penyempurnaan berhasil, tetapi jika gagal, semua investasi itu hanya akan menambah kemalangan saya. Petik 1. Shark Demon merenung, dan menyangkal pemikiran untuk membantu Fang Yuan menyempurnakan Immortal Gu. Faktanya, tekanan padanya baru-baru ini sangat besar. Untuk menyerang tanah yang diberkati Yulu, dia dan Su Baimen telah menginvestasikan energi dan kekayaan dalam jumlah besar, tetapi sampai saat ini, hanya ada sedikit hasil. Pada upaya ini juga, mereka telah membayar cukup banyak untuk mengundang 3 asisten jalan kebijaksanaan. Bahkan jika Shark Demon dan Su Baimen adalah ahli veteran dengan fondasi yang dalam, akumulasi mereka menunjukkan tanda-tanda kelelahan sekarang. Memurnikan Immortal Gu mungkin hanya mengirim diri mereka ke dalam lubang maut. Kecuali itu satu-satunya pilihan yang tersisa, Shark Demon sama sekali tidak akan memilih opsi ini. Fang Yuan merasa sedikit menyesal tentang sikap Shark Demon, tetapi dia sudah memprediksinya dan tidak merasakan kekecewaan. Dia telah menggunakan sebagian besar batu esensi abadinya untuk memindahkan tanah yang diberkati.
Dengan kemampuan keuangannya saat ini, dia membutuhkan waktu lama sebelum dia dapat mengumpulkan bahan abadi yang cukup untuk pemurnian pemikiran bintang Immortal Gu. Tidak masalah Shark Demon tidak mengambil umpan, yang utama masih bergabung dengan Zombie Alliance. Fang Yuan tidak melupakan tujuan utamanya saat ini. Shark Demon juga ingin Fang Yuan bergabung dengan aliansi Zombie Laut Timur. Alasannya, karena begitu Fang Yuan bergabung dengan aliansi Zombie Laut Timur, dia akan berada di pihak Shark Demon dan Subaiman. Seperti ini, dengan pembatasan aliansi-aliansi zombie, Shark Demon dapat lebih nyaman dan lebih pasti menggunakan Fang Yuan saat berikutnya mereka menyerang tanah yang diberkati Yulu. Ini akan sangat membantu rencana pengembangan Shark Demon saat ini. Membantu Xing Xiangzi membantu dirinya sendiri, jadi setelah perjamuan memancing hiu, Shark Demon membawa Fang Yuan ke markas aliansi Zombie Laut Timur. 2 hari kemudian, Shark Demon dan Fang Yuan terbang dengan cepat. Ini adalah wilayah laut musim semi kuning. Shark Demon menunjuk ke laut di bawah, dan memperkenalkan. Faktanya, tidak perlu indikasinya, karena Fang Yuan sudah melihat laut khusus di bawahnya. Air laut di wilayah laut mata air kuning berwarna kuning, seperti laut yang bercampur dengan tanah dan pasir. Ombak mengepul, bergerak naik turun laut. Namun nyatanya, tidak ada pasir yang mengambang di area laut mata air kuning, air laut itu sendiri memiliki warna kuning muda. Wilayah laut musim semi kuning adalah wilayah laut yang sangat istimewa. Saat Anda semakin dekat ke pusat wilayah laut, Anda akan menemukan tidak ada makhluk hidup, ini adalah area pertanian zombie terbesar di 5 wilayah. Shark Demon diperkenalkan. Fang Yuan mengangguk dan menggunakan metode investigasi, penglihatannya meningkat tajam, menembus permukaan laut menuju kedalaman. Dia melihat kerangka yang tak terhitung jumlahnya mengambang di dalam laut, sejumlah besar kelompok ikan zombie, sotong zombie, ubur-ubur, penyu, dan sebagainya, bergerak di laut, dan terus-menerus bertarung satu sama lain. Di dasar laut hidup karang terurai putih keabu-abuan yang mengeluarkan bau busuk yang menyelimuti air laut di sekitarnya. Untaian rumput laut, melayang dengan aliran air, sangat pucat, seperti jerat yang digunakan untuk menggantung orang. Selama 2 hari ini, kami menggunakan 4 arus bawah, dan terbang selama 1,5 hari, melewati 10 wilayah laut sebelum kami mencapai wilayah laut musim semi kuning ini di mana markas besar aliansi Zombie Laut Timur berada. Aliansi Zombie Laut Timur memang merupakan markas utama aliansi zombie di 5 wilayah, untuk dapat menangkap wilayah sebesar itu di Laut Timur. Fang Yuan dengan tulus berseru. Shark Demon tertawa terbahak-bahak, cabang aliansi zombie di 4 wilayah lainnya lebih lemah, tetapi di sini di Laut Timur ini adalah markas besar aliansi zombie, kuat dan makmur, dan dapat melampaui kekuatan super lainnya. Saudara Xing Xiang, bergabung dengan kekuatan yang kuat ini adalah keputusan yang masuk akal. Berbeda dari kota raksasa aliran gelap aliansi zombie dataran utara, aliansi zombie Laut Timur memiliki tanah berkah publik yang mereka gunakan sebagai markas mereka. Tanah yang diberkati publik ini, yang terletak di tengah wilayah laut mata air kuning, dikenal sebagai Kerajaan Abadi, di dunia Gu Immortals Laut Timur. Di bawah bimbingan Shark Demon, Fang Yuan dengan lancar memasuki tanah yang diberkati Kerajaan Abadi. Tidak seperti perkiraan Fang Yuan, tanah yang diberkati Kerajaan Abadi adalah pemandangan yang penuh kehidupan, dipenuhi dengan kicauan burung dan aroma bunga. Ini sangat kontras dengan energi kematian dan pembusukan zombie abadi. Karena zombie abadi sudah ada di antara orang mati yang hidup, lubang abadi mereka berubah menjadi tanah mati. Bagaimana Anda bisa membangkitkan tanah yang diberkati publik yang begitu besar? Mungkinkah itu dari tanah yang diberkati dari anggota Gu Immortals yang masih hidup dari aliansi zombie? Fang Yuan bingung. Shark Demon tertawa, Xing Xiangzi, kamu bisa merasa nyaman. Aliansi Zombie Laut Timur tidak pernah secara paksa menuntut Gu Immortal yang masih hidup, yang ingin bergabung dengan aliansi zombie, untuk menawarkan bagian dari bukaan abadi mereka. Secara alami, Zombie Alliance mendorong Anda untuk menawarkan sebagian dari tanah yang diberkati Anda dengan memberikan hadiah dalam jumlah besar. Anda akan melihat ini setelah Anda melihat tugas di aula dalam. Sebagian besar tanah yang diberkati Kerajaan Abadi masih berasal dari zombie abadi. Atau lebih tepatnya, itu berasal dari Gu Immortal tua yang umurnya akan berakhir dan berencana untuk berubah menjadi zombie abadi untuk memperpanjang hidup mereka, atau karena berbagai alasan lainnya.
Tahukah Anda mengapa tanah yang diberkati ini disebut kerajaan abadi? Itu karena aliansi zombie Laut Timur memiliki metode unik untuk menggabungkan potongan-potongan tanah yang diberkati untuk melestarikan dan mempertahankan vitalitasnya. Mata Fang Yuan berbinar, menunjukkan ekspresi yang sangat tertarik. Shark Demon mengamati ekspresinya, dan tertawa. Xing Xiangzi, apakah kamu juga tertarik dengan metode ini? Hehehe, itu benar. Aliansi Zombie Laut Timur kami telah memperoleh beberapa kesuksesan dari studi dan akumulasi pendahulu yang tak terhitung jumlahnya, tentang bagaimana mempertahankan vitalitas bukaan abadi tanpa menyebabkan perubahan apapun pada tubuh zombie abadi. Jantung Fang Yuan berdebar kencang, dia selalu memikirkan bagaimana menghidupkan kembali dan menyingkirkan tubuh zombie abadinya. Mengapa? Itu karena lubang abadi zombie abadi adalah tanah mati dan tidak memiliki potensi untuk maju dalam kultivasi. Namun, sekarang, saat Fang Yuan mendengar kata-kata Shark Demon, pikirannya untuk menghidupkan kembali mengalami perubahan lain. Alasan aku mencoba untuk bebas dari tubuh zombie abadi dan menghidupkan kembali adalah agar bukaan abadiku penuh dengan kehidupan dan untuk maju dalam kultivasi. Tetapi jika aku benar-benar bisa mempertahankan vitalitas bukaan abadi sebagai zombie abadi, dan memiliki kemungkinan untuk meningkatkan, maka bukankah itu akan membuat yang terbaik dari kedua dunia? Menjadi zombie abadi berarti berada di antara orang mati yang hidup tanpa batas umur, dan dapat dianggap sebagai bentuk umur panjang lainnya. Fang Yuan menggunakan keuntungan ini untuk terus melangkah ke lingkaran cahaya kebijaksanaan, sangat meningkatkan kemampuannya. Tetapi jika Fang Yuan dihidupkan kembali menjadi orang yang hidup, umurnya akan berkurang tajam di bawah cahaya kebijaksanaan dan dia hanya akan dapat menggunakan kebijaksanaan Gu beberapa kali. Tubuh zombie abadi memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi bahkan jika Fang Yuan memiliki kebijaksanaan Gu, kerugiannya masih lebih besar daripada kelebihannya. Dengan demikian, Fang Yuan telah mencari cara untuk bangkit kembali selama ini. Jika aku benar-benar bisa mempertahankan tubuh zombie abadiku dan masih menghidupkan kembali bukaan abadiku untuk memajukan kultivasiku, ini akan menjadi pilihan terbaik bagiku. Tetapi saat ini, tampaknya meskipun aliansi zombie Laut Timur telah membuat pencapaian luar biasa dalam aspek ini, mereka masih jauh dari penyempurnaannya. Jika mereka benar-benar memiliki metode ini, aliansi zombie Laut Timur pasti sudah mendominasi Laut Timur. Kelima wilayah juga tidak akan memiliki struktur saat ini. Setelah Fang Yuan tenang, dia berspekulasi tentang kebenaran aliansi zombie Laut Timur. Semua manusia adalah fana, mereka akan memiliki hari di mana umur mereka berakhir. Saudara Xing Xiang, setelah Anda bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur, Anda dapat berkontribusi pada aliansi dan menggunakan kontribusi ini untuk menukar hasil penelitian ini. Shark Demon tersenyum saat dia menepuk bahu Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk dengan ekspresi bersemangat di wajahnya, tetapi pikirannya tenang dan tahu Shark Demon hanya mencoba membujuknya. Fang Yuan telah bergabung dengan aliansi zombie dataran utara dan sudah mengerti bahwa untuk menukar hasil penelitian tingkat seperti itu, kontribusi terhadap aliansi harus sangat besar. Shark Demon membawa Fang Yuan ke pusat kerajaan abadi. Di sana ada pegunungan yang diukir dari kerangka, dan di puluhan gunung terbentang puluhan istana atau aula. Shark Demon membawa Fang Yuan ke sebuah aula. Setelah beberapa lama, Fang Yuan dan Shark Demon berjalan keluar dari aula. Fang Yuan sekarang memiliki token identitas dan juga jalur informasi yang digunakan manusia Gu untuk mengirimkan segala macam informasi ke dan dari aliansi zombie. Dengan bimbingan Shark Demon, Fang Yuan dengan lancar menjadi anggota aliansi zombie. Dibandingkan dengan pertama kalinya ketika Fang Yuan bergabung dengan aliansi zombie dataran utara, kali ini jauh lebih mudah untuk bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur. Awalnya, Fang Yuan takut identitasnya akan terungkap, lagi pula, ada beberapa zombie abadi peringkat 8 yang menjaga aliansi zombie Laut Timur. Karena itu, Fang Yuan telah menggunakan cahaya kebijaksanaan di tanah yang diberkati Hu Immortal dan menghabiskan sejumlah besar pikiran bintang untuk menggabungkan tanda bintang Immortal Gu ke dalam gerakan pembunuh wajah yang samar-samar dikenal. Dengan makan kekuatan, ubah bentuk, dan tanda bintang, 3 Gu abadi sebagai intinya, jauh lebih realistis ketika Fang Yuan berubah menjadi jalur bintang Gu abadi atau binatang terpencil jalur bintang. Tapi kali ini, ketika dia bergabung dengan aliansi zombie Laut Timur,
Fang Yuan tidak melihat satu pun peringkat 8 Gu Immortal, bahkan pemeriksaan terhadap identitas Xing Xiangzi-nya hanyalah formalitas. Alasannya, selain jadwal sibuk peringkat 8 Gu Immortals, seharusnya Shark Demon memiliki status tinggi di aliansi zombie Laut Timur. Living Gu Immortals tidak bisa menjadi petinggi aliansi zombie, alasannya seharusnya karena aliansi zombie Laut Timur memiliki kekuatan yang sangat besar, ia memiliki kepercayaan diri dan fondasi yang cukup. Fang Yuan menganalisis diam-diam. 7 hari kemudian, Laut Lebah. Kelompok lebah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari air, mendarat di perahu bunga yang mengambang di laut. Selama bulan Mei di Laut Timur, permukaan laut lebah akan memiliki riak yang membawa bunga perahu yang tak terhitung jumlahnya yang melayang. Bunga-bunga ini berwarna-warni cerah, sebesar perahu kecil, seperti gulungan yang tersebar di lautan bunga. Laut lebah adalah wilayah laut yang terhubung dengan laut bunga. Ada sejumlah besar lebah air yang hidup di laut lebah. Jenis lebah khusus ini hanya bisa terbang sementara, mereka lebih terampil berenang di laut dengan bebas. Selama Mei setiap tahun, bunga perahu yang tak terhitung jumlahnya akan mengalir bersama ombak, tiba di wilayah laut lebah, itu adalah satu-satunya kesempatan bagi lebah air untuk mengumpulkan nektar. Di udara laut ini, Fang Yuan, Shark Demon dan yang lainnya masuk ke dalam formasi, saat mereka menjalani negosiasi intens dengan Gu Immortals Clan Song. Akhirnya, setelah 30 menit, kedua belah pihak mencapai kesepakatan setelah berdamai. Song Yixi dan yang lainnya tidak lagi mengejar kesalahan Xing Xiangzi. Meskipun Xing Xiangzi tidak melakukannya dengan sengaja, itu masih merupakan kesalahan, tidak hanya dia harus meminta maaf, dia bahkan harus memberi kompensasi kepada Song Yixi 600 batu esensi abadi. Xing Xiangzi tidak bisa membayar semuanya sekaligus, jadi dia bisa memiliki 6 angsuran untuk itu. Dia bisa membayar 100 batu esensi abadi terlebih dahulu, diikuti oleh 120 pada angsuran kedua, dan 140 batu esensi abadi pada angsuran ketiga. Menurut perjanjian, jika dia membayar secara berkelompok, Fang Yuan pasti akan mengalami kerugian yang lebih besar. Jadi, setelah mereka mencapai kesepakatan, Fang Yuan meminjam sejumlah batu esensi abadi dari Bai Yunseng dan Shark Demon, mendapatkan total 600 dan memberikannya kepada Song Yixi. Ekspresi Song Yixi gelap, dia menerima batu esensi abadi ini saat dia menatap Fang Yuan dengan marah, dia berkata dengan dingin, minta maaf. Fang Yuan adalah orang yang bisa menyerah jika perlu, dia tersenyum pahit dan meminta maaf dengan sungguh-sungguh, saya tidak berniat menyinggung peri Yixi, membuat marah seorang kecantikan, saya benar-benar pantas mati, maafkan saya. Lalu mengapa kamu tidak pergi dan mati? Song Yixi menyela. Fang Yuan tersenyum pahit, jika saya melihat tubuh peri Yixi sepenuhnya, saya pantas mati 1000 kematian. Tapi peri harus tahu, kabut di pemandian air panas tebal, kamu juga menggunakan gerakan pembunuh abadi isolasi, bagaimana aku bisa melihat sesuatu? Song Yixi mendengus, dia sangat jelas dengan situasinya saat itu, dia tidak memiliki pertahanan yang dipasang di dasar gunung berapi, bagaimana dia bisa memiliki gerakan pembunuh abadi? Bahkan jika ada kabut, Song Yixi telah menyingkirkannya sebelumnya, dia tidak suka penglihatannya terhalang. Tapi Song Yixi tidak membantah omong kosong Fang Yuan. Bahkan jika lelaki tua, bejat dan tidak tahu malu, ini telah melihat seluruh tubuhnya, Song Yixi harus menyangkalnya dan menolak untuk mengakuinya. Dua Gu Immortal dari klan Song memiliki ekspresi bingung, mereka bahkan diam-diam mengasihani Xing Xiangzi ini. Fang Yuan telah menjelaskannya dengan jelas, sebenarnya, setelah masalah ini terungkap, klan Song telah memeriksa desa klan Li secara menyeluruh. Arus bawah ini baru terbentuk dalam beberapa tahun terakhir. Dan karena Song Yixi tidak memeriksa dasar gunung berapinya dengan jelas, celah seperti itu terbentuk. Xing Xiangzi hanya melihatnya, dan karena kabut tebal, dia tidak bisa melihat apa-apa, tetapi dia harus mengkompensasi 600 batu esensi abadi, ini terlalu mahal untuk dibayar. Pada akhirnya, itu semua karena klan Song adalah kekuatan super dengan fondasi yang besar. Jika Xing Xiangzi menyinggung orang lain, itu akan baik-baik saja, tetapi dia benar-benar memandang Song Yixi, meskipun dia sendiri bukan masalah, dia didukung oleh tetua tertinggi pertama dari klan Song. Song Qiuan. Jika bukan karena Shark Demon bernegosiasi dalam masalah ini atas nama aliansi zombie Laut Timur,
jika bukan karena aliansi zombie Laut Timur yang lebih kuat dari klan Song, Fang Yuan tidak akan mampu membayar hanya 600 batu esensi abadi untuk menyelesaikan masalah ini. Xing Xiangzi, meskipun masalah ini sudah berakhir, aku tidak ingin melihatmu muncul di depanku lagi. Song Yixi berkata dengan kasar sebelum terbang pergi. Dua Gu Immortal lainnya dari klan Song memiliki sikap yang lebih lembut, mereka menangkupkan tinju mereka dengan sopan, Tuan Iblis Hiu, Nyonya Subaimen, selamat tinggal. Hati-hati, jawab Shark Demon. Pada titik ini, insiden itu diselesaikan. Shark Demon mengundang Fang Yuan dan Bai Yunseng ke Shark Sea lagi sebagai tamu. Tapi Fang Yuan menolaknya, dia memberitahu Shark Demon bahwa dia ingin melihat apakah ada misi yang menguntungkan di aliansi zombie Laut Timur yang dapat memanfaatkan keahliannya, untuk mendapatkan batu esensi abadi dan melunasi hutangnya. Shark Demon merasakan kesedihan Fang Yuan dan menghiburnya, mengatakan bahwa aliansi zombie memiliki struktur yang longgar dan tidak akan membatasi kebebasannya. Akting Fang Yuan tepat sasaran, dia membuat Shark Demon percaya bahwa dia benar-benar seorang pembudidaya tunggal yang sangat bertekad untuk memiliki kebebasan. Karena Fang Yuan menolak mereka, Shark Demon dan Su Baimen tidak memaksanya. Pasangan ini juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan invasi berikutnya ke Tanah Berkah Yulu. Setelah berpisah dengan Shark Demon, Fang Yuan benar-benar mengambil beberapa misi deduksi dari aliansi zombie Laut Timur. Dia adalah orang yang waspada, dia harus menyelesaikan tindakannya, dia tidak akan meninggalkan kekurangan dalam detail seperti itu. Fang Yuan memiliki token misi, dan jalur informasi Fana Gu untuk komunikasi, mudah untuk menerima misi, dia tidak perlu pergi ke tanah yang diberkati kerajaan abadi secara pribadi. Faktanya, Fang Yuan tidak berniat untuk memasuki tanah yang diberkati kerajaan abadi secara pribadi lagi. Bagaimanapun, ada zombie abadi peringkat 8 yang tetap berjaga-jaga di sana, melawan para ahli yang hebat, meskipun Fang Yuan memiliki gerakan pembunuh yang samar-samar dikenalnya, dia tidak percaya diri akan hal itu. Meskipun saya menghabiskan 600 batu esensi abadi, selama saya bisa masuk ke aliansi zombie dataran utara dengan sukses, itu akan sepadan. Sekarang, saya harus menunggu aliansi zombie Laut Timur untuk merilis beberapa misi mengenai dataran utara. Misalnya, pengumpulan informasi di Northern Plains, atau misi untuk memeriksa cabang Northern Plains dari Zombie Alliance. Fang Yuan merencanakan. Rencana Fang Yuan berjalan sangat lancar, pada titik ini, dia hanya perlu menunggu. Selanjutnya, Fang Yuan menggunakan perjalanan abadi tetap dan kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Dia dan Bai Yunseng berpisah, dia menggunakan landscape seperti sebelumnya untuk membuka jalan dan berteman di dunia Gu Immortal di Laut Timur. Menggunakan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan menghabiskan waktu singkat untuk menyelesaikan semua misi deduksi yang telah dia ambil dari aliansi zombie Laut Timur. Jika di masa lalu, misi pengurangan ini akan memakan waktu hampir sebulan, tetapi sekarang Fang Yuan hanya menggunakan beberapa hari. Fang Yuan secara bertahap merasakan pencapaian jalan kebijaksanaannya meningkat. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, dia telah mengalami kekacauan, penyiksaan, kemuliaan, jatuh dari kasih karunia, semua ini telah mengubahnya menjadi ahli strategi, dia mahir berkomplot melawan orang, ini membuat Fang Yuan sangat cocok dengan budidaya jalan kebijaksanaan. Selain itu, dengan warisan jalan kebijaksanaan berkualitas tinggi, dan Gu kebijaksanaan. Peringkat 9, bisakah jalur kebijaksanaan Fang Yuan tidak meningkat secara drastis? Setelah menyelesaikan misi ini, Fang Yuan tidak menyerahkannya. Kecepatan ini terlalu mengejutkan, bukan pada tingkat pencapaian yang telah dia ungkapkan kepada mereka. Adapun batu esensi abadi yang Fang Yuan berutang kepada Bai Yunseng dan Shark Demon, dia tidak khawatir. Fang Yuan dapat memilih untuk tidak membayar kembali hutang kepada Bai Yunseng, adapun Shark Demon, dia bisa mengembalikannya dalam waktu beberapa hari. Goods Gu memiliki permintaan yang lebih besar daripada penawaran, masih laku seperti kue panas, bisnisnya yang lain juga berjalan lancar. Meskipun dia telah menyebabkan 4 sumber pendapatan di tanah yang diberkati bentuk bintang rusak ketika dia memindahkannya, keuntungan bulanan Fang Yuan masih mencapai 1000 batu esensi abadi. Namun meskipun demikian, Fang Yuan masih kekurangan uang. Baik itu reformasi di tanah yang diberkati bentuk bintang, atau penyempurnaan pemikiran bintang Gu abadi,
mereka membutuhkan dana dalam jumlah besar. Selain itu, ada juga pemberian makan gu abadi. Fang Yuan perlu memberi makan sejumlah besar gu abadi yang dia miliki. Jika mereka mati karena kelaparan, kerugiannya akan terlalu besar. Menemukan umur gu, mendidik kembali Fang Zheng, menginterogasi para tawanan, membangun sarang batu Fang Yuan keempat, meningkatkan gerakan pembunuh abadinya, mempelajari teknik jalur kebijaksanaan baru untuk invasi berikutnya ke tanah yang diberkati Yulu, membeli cacing gu, membeli binatang buas terpencil jalur kekuatan dan tanaman sunyi, membeli pengalaman dan pengetahuan memelihara pria berbulu, menyelidiki pohon buah impian musim semi, semua masalah ini rumit, Fang Yuan perlu menyelesaikannya. Meskipun tubuh zombie Adi tidak membutuhkan istirahat yang dibutuhkan manusia biasa, Fang Yuan masih merasa bahwa dia tidak punya cukup waktu. Fang Yuan memahami kesulitannya sendiri dengan jelas. Suatu hari, fakta bahwa dia adalah pelaku di balik runtuhnya gedung 88 yang sejati akan terungkap. Dia harus menggunakan periode waktu ini untuk tumbuh sebanyak yang dia bisa, untuk menyingkirkan kelemahan yang dia miliki. Fang Yuan akan senang membagi waktunya, atau bahkan membagi dirinya menjadi dua dan bekerja. Saat dia sibuk dengan tugasnya, Fang Yuan juga mengamati situasi di dunia luar. Dia kurang fokus pada gurun barat dan perbatasan selatan. Benua tengah masih dipengaruhi oleh efek konvensi jalur penyempurnaan yang tersisa. Adapun dataran utara, setelah leluhur tua Suehu mengalahkan Yao Huang dan Tuan Surgawi Baizu, tampaknya ada kedamaian dan ketenangan. Tetapi Fang Yuan telah bergabung dalam pertempuran untuk membela Langya, dia tahu bahwa Tuan Tua Ken Yang dan penyelidik benua tengah lainnya ada di sini, jadi, meskipun dataran utara tampak tenang, Fang Yuan bisa merasakan arus bawah yang intens bergerak dalam kegelapan. Adapun Laut Timur, berita paling populer saat ini adalah tentang klan Song dan kekuatan super lainnya yang berjuang untuk menguasai dataran surga Ascending. Beberapa hari kemudian, Gurun Barat, Fang Yuan mengubah penampilannya dan melakukan transaksi dengan Gu Immortal klan Xiao. Ini adalah barang-barang kali ini, periksa. Fang Yuan mengeluarkan laba-laba yang menyesal. Kali ini, klan Xiao Gu Immortal adalah Xiao Sirang, dia memiliki kepribadian yang stabil dan cukup bijaksana, dia dikenal sebagai otak klan Xiao dan duo berotot bersama dengan Xiao Huqi. Xiao Sirang memeriksanya dan mengangguk puas, tidak ada masalah, ambil ini. Dia melemparkan sejumlah batu esensi abadi ke arah Fang Yuan. Tapi sekarang berbeda, selain batu esensi abadi, ada juga token, dan jalur informasi Fanagu. Ini adalah token transaksi klan Xiao. Ini adalah pengalaman yang sangat baik melakukan bisnis dengan Anda. Klan Xiao kami berharap dapat melanjutkan transaksi laba-laba yang menyesal selama mungkin. Token di tangan Anda adalah token transaksi klan Xiao. Tuan, dengan token ini, Anda sekarang menjadi mitra dagang klan Xiao dan dapat menikmati banyak kebijakan preferensial. Detailnya dicatat di jalur informasi manusia Gu. Secara alami, Anda juga dapat menolak token ini. Kata Xiao Sirang. Fang Yuan menerima token ini dengan agak gembira. Faktanya, dia berdagang dengan klan Xiao tidak hanya untuk mendapatkan batu esensi abadi dari menjual laba-laba yang menyesal ke klan Xiao, tetapi juga untuk token transaksi ini. Di antara 5 wilayah, Gurun Barat adalah yang paling berkembang dalam perdagangan. Setiap kekuatan super akan menerbitkan token transaksi masing-masing. Tapi token transaksi klan Xiao adalah yang paling bernilai. Alasannya adalah klan Xiao dan klan Tian yang paling banyak terlibat dalam bisnis di antara semua kekuatan super di Gurun Barat, dengan jumlah mitra dagang tertinggi. Fang Yuan ingin memasuki pasar Gurun Barat, dan itu bisa dengan mudah dilakukan dengan token transaksi klan Xiao, dan dia juga bisa rukun dengan mitra dagang klan Xiao lainnya. Secara alami, ini juga memiliki kekurangan. Klan Xiao dan klan Tian adalah pesaing terbesar, menerima token transaksi klan Xiao berarti dekat dengan klan Xiao, dengan demikian, akan sulit bagi Fang Yuan untuk berbisnis dengan klan Tian dan Gu Immortals yang memiliki token transaksi klan Tian. Dengan token transaksi ini, saya dapat secara resmi terlibat dalam perdagangan ikan naga dan ular piton naga api yang menakutkan. Keuntungan saya setiap bulan akan melewati 1000 batu esensi abadi. Ketika saya memulihkan sumber daya lain, penghasilan saya setiap bulan akan mendekati 2000. Fang Yuan tidak menyembunyikan kegembiraannya, menerima token ini sambil tersenyum.
Xiao Xirang juga tersenyum. Sejauh menyangkut Xiao Xirang, Fang Yuan sangat misterius. Sejak Fang Yuan muncul, klan Xiao telah berulang kali melakukan penyelidikan, tetapi tidak dapat mengetahui identitas Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tidak ragu sama sekali ketika menerima token transaksi klan Xiao. Tindakan ini berarti lebih dekat dengan klan Xiao, dan Xiao Xirang secara alami mengungkapkan lebih banyak niat baik. Dengan token transaksi, Fang Yuan mulai berkeliaran di sekitar dunia Gu Immortal Gurun Barat selama beberapa hari ke depan. Jalannya jelas dengan bantuan token transaksi, bahkan jika itu adalah pertemuan pertama, Fang Yuan dapat dengan lancar membuat beberapa kesepakatan yang melibatkan ikan naga dan ular piton naga api yang menakutkan. Sebagian besar kesepakatan ini adalah transaksi jangka pendek, dan hanya satu atau dua yang merupakan transaksi jangka panjang. Tetapi Fang Yuan percaya bahwa seiring berjalannya waktu dan jumlah transaksi meningkat, kesepakatan jangka panjang ini akan terus meningkat jumlahnya dan menjadi lebih stabil. Dengan suasana hati yang gembira, Fang Yuan meninggalkan Gurun Barat. Tetapi ketika dia melangkah ke tanah yang diberkati Hu Immortal, dia menerima informasi yang mengejutkan. Apa? Song Yixi benar-benar meratakan pulau tempat tinggal desa klan Li, dengan marah. Awalnya, persaingan untuk dataran surga naik semakin ketat. Pada awalnya, hanya 3 klan yang berjuang untuk mendominasi, tetapi ketika situasinya berubah menjadi jalan buntu, banyak kekuatan lain dan Gu Immortal bergabung, mencari beberapa keuntungan. Selama peristiwa ini, Song Yixi bertemu dengan jalan iblis wanita Gu Immortal, Seven Seas Snake Woman, yang mengejek dan memfitnahnya, mengatakan bagaimana tubuhnya hanya bernilai 600 batu esensi abadi. Suasana hati Song Yixi tenggelam ke kedalaman, dan setelah kembali, dalam kemarahan, dia pergi ke pulau tanpa nama itu dan membantai semua manusia dan binatang buas di pulau itu. Dia kemudian menyebabkan tsunami dan menenggelamkan seluruh pulau berulang kali 5 atau 6 kali. Secara alami, tidak ada seorang pun di pulau tanpa nama ini yang selamat. Bagi orang lain, ini bukan masalah yang layak disebutkan, sehingga keterkejutan Fang Yuan akan aneh dari sudut pandang kebanyakan orang. Sekarang apa yang terjadi dengan Li Xiaoyao? Awalnya, Song Yixi dan Li Xiaoyao adalah pasangan terkenal, tetapi sekarang karena aku, Song Yixi membantai semua leluhur Li Xiaoyao, bukankah itu seperti membunuh Li Xiaoyao? Li Xiaoyao yang terkemuka dan kuat dari kehidupan sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pusat perhatian dalam sejarah sekarang. Sayang sekali, aku berniat untuk menghubungkan keberuntungan dengan Li Xiaoyao di masa depan. Dia juga orang yang agak beruntung. Fang Yuan menghela nafas dalam hati, struktur masa depan Laut Timur telah berubah drastis karena dia. Dan seberapa jauh perubahan ini akan menyebar untuk mempengaruhi masalah lain, Fang Yuan juga tidak tahu. Beberapa hari kemudian, sebuah peristiwa terjadi yang semakin mengejutkan Fang Yuan. Apa? Surga gua langit berbintang hancur dan fragmen surga gua yang tak terhitung jumlahnya jatuh seperti meteor, menyebabkan kekuatan dari semua ukuran dan Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkan mereka. Fang Yuan tidak bisa berkata-kata. Menurut ingatan kehidupan sebelumnya, peristiwa Steriskai Gua Surga hancur dan jatuh seharusnya terjadi ratusan tahun kemudian. Bagaimana itu bisa terjadi begitu dini dalam kehidupan ini? Apakah karena saya mengambil manfaat dari penguasa bintang Wan Xiang dan Raja Kera Abadi Silei, dan menyebabkan zombie abadi anak bintang 7 terbangun dari alam mimpi, menyebabkan Silei terjebak di surga gua dan tidak punya pilihan selain meminta dukungan dari Sekte Abadi Pertempuran. Anak bintang 7 harus bertarung melawan Sekte Abadi Pertempuran, tetapi meskipun memiliki keunggulan teritorial, Sekte Abadi Tempur adalah kekuatan kolosal yang membuat anak bintang 7 merasa situasinya jauh dari baik, memutuskan untuk meledakkan surga gua langit bintang-bintang dan menyeret mereka ke bawah bersamanya. Petik 2. Spekulasi Fang Yuan benar-benar benar. Faktanya itu terjadi seperti itu. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, anak bintang 7 terjebak di alam mimpi Star Constellation Immortal Venerable untuk waktu yang lama tanpa bangun. Meskipun Tuan Bintang Wan Xiang meninggal, Silei mewarisi kekayaan ini. Dia tidak melapor ke sekte dan diam-diam menyelinap masuk setiap kali celah terbuka, dan menjarah sumber daya dengan sembarangan. Namun, dalam kehidupan ini, setelah Fang Yuan membangunkan anak bintang 7, Silei dihadapkan pada bencana,
harus berlarian dengan menyedihkan dari anak bintang 7, dia tidak punya pilihan selain menyerah untuk mempertahankan wajahnya, mencari bantuan dari Sekte Abadi Pertempuran. Pada akhirnya, Sekte Abadi Tempur tidak dapat menekan anak bintang 7 secara paksa. Karena aku tidak bisa memilikinya, kamu bisa melupakan mendapatkannya. Dengan pemikiran ini, anak bintang 7 meledakkan Starry Sky Grotto Heaven dan dengan tegas berhenti bersaing dengan makhluk abadi Combat Immortal Sect. Dengan demikian, fragmen gua surga jatuh lebih awal ke tanah benua tengah selama 2 hingga 300 tahun. Fang Yuan kehilangan kata-kata setelah dia mendengar berita ini. Dataran utara telah berubah menjadi berantakan olehku, dengan runtuhnya gedung 88 yang sejati dan penghancuran tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Laut Timur juga telah berubah, Li Xiao Yao sudah tidak ada lagi. Sekarang, benua tengah juga mengalami perubahan drastis, surga gua langit berbintang telah runtuh sebelum waktunya. Menurut tren ini, benua tengah dan Laut Timur akan berubah melampaui semua pengenalan. Saat ini, seluruh benua tengah terguncang karena peristiwa ini. Gu Immortal yang tak terhitung jumlahnya, Gu Master, kekuatan super, dan kekuatan lain dari semua ukuran berbondong-bondong menuju dunia fragmen gua surga. Konvensi jalur penyempurnaan benua tengah apa? Itu semua dilemparkan ke belakang pikiran mereka. Fang Yuan tidak bisa menahan senyum pahit mendengar ini. Surga gua langit berbintang telah pecah pada saat yang sangat buruk, jika runtuh 2 atau 300 tahun kemudian, Fang Yuan bisa mendapatkan manfaat yang cukup besar. Karena saat itu adalah ketika 5 wilayah perang kacau dimulai dan alam mimpi terwujud secara eksternal. Juara dan prajurit muncul tanpa henti, kekuatan super lama akan sibuk dengan urusan mereka sendiri, itu paling bermanfaat bagi pembudidaya tunggal seperti Fang Yuan. Namun, saat ini, perang kacau 5 wilayah belum dimulai. Benua tengah didominasi oleh pengadilan surgawi, dan 10 sekte kuno besar dengan kuat menguasai seluruh benua tengah. Fang Yuan dapat meramalkan bahwa kekacauan awal ini hanya akan berlangsung untuk waktu yang singkat sebelum 10 sekte kuno besar mengendalikan seluruh situasi. Penerima manfaat sejati tidak diragukan lagi adalah mereka dan pengadilan surgawi di belakang mereka. Perkembangan acara berjalan sesuai dengan prediksi Fang Yuan. Perubahan situasi bahkan lebih cepat dari perkiraan Fang Yuan. 10 sekte kuno besar benua tengah menstabilkan situasi, dengan cepat membuat kesepakatan internal dan mengusir semua kekuatan lain dan Gu Immortals, Fang Yuan mendapat kesan mendalam tentang kekuatan kolosal yang merupakan 10 sekte kuno besar. Sangat disayangkan tentang surga gua Starry Sky, anak bintang 7, dan alam mimpi itu. Fang Yuan menghela nafas dengan penyesalan. Surga gua langit berbintang adalah salah satu rencana jangka panjangnya, tetapi sekarang dengan peristiwa tak terduga ini, manfaat besar ini dilewatkan olehnya. Namun, perubahan peristiwa berikutnya di luar dugaan Fang Yuan. Sebuah surat dari He Feng yang datang ke Fang Yuan melalui lubang bumi Gu. Dalam surat itu, He Feng Yang, atas nama Sekte Bangau Abadi, mengundang Fang Yuan untuk menjelajahi dunia fragmen surga gua langit berbintang. Mungkinkah? Tatapan Fang Yuan menjadi cerah tajam, pikiran di benaknya membuatnya berdiri dengan kegembiraan, dan tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, Fang Yuan bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak bisa ceroboh, meskipun kemungkinan itu menjadi jebakan agak kecil, lebih baik menyelidiki terlebih dahulu sebelum menjawab. 2 hari kemudian, Fang Yuan datang ke lembah gunung di benua tengah. Lembah tanpa nama ini sangat kekurangan persediaan dan sama sekali tidak luar biasa, tetapi karena fragmen besar surga gua langit berbintang telah jatuh di sini, lembah ini sudah dikelilingi oleh pasukan sekutu dari 10 sekte kuno besar, membuat 1000 li di sekitarnya menjadi zona terlarang. Jika Gu Immortal lainnya melangkah dalam jangkauan ini, mereka akan terbunuh tanpa ampun. Fang Yuan juga tidak berani bergerak sembarangan. He Feng yang secara pribadi keluar untuk menyambutnya dan membawanya ke dalam lembah. Ada lebih dari 10 Gu Immortals, dari 10 sekte kuno besar, yang menjaga di dalam lembah. Nak, jangan lakukan sesuatu yang bodoh di dalam. Pikirkan tentang konsekuensi jangka panjang, anak muda. Melihat He Feng yang memimpin Fang Yuan masuk, Gu Immortal lainnya tidak memiliki ekspresi yang baik, mereka mengancam atau menasihati. Tuan, apakah Fang Yuan? Seorang wanita abadi berpakaian putih keluar dari kelompok abadi. Kamu adalah peri Bai King.
Fang Yuan memfokuskan pandangannya sedikit, saat dia membungkuk tanpa mengubah ekspresinya. Peri Bai Qing mengangguk pada Fang Yuan, berbicara dengan nada hangat, kamu adalah orang yang sering disebutkan putriku. Dalam kontes sekarang atas kepemilikan fragmen Gua Surga, saya harap Anda bisa berbelas kasihan, kami pasti akan membalasmu di masa depan. Fang Yuan telah bertukar nyali Gu dengan Spirit Affinity House berkali-kali, tetapi belum pernah melihat Peri Bai Qing sekalipun. Tapi sekarang, karena menyangkut keselamatan putrinya, Feng Jinhuang, Peri Bai Qing tidak punya pilihan selain tampil secara pribadi dan meminta Fang Yuan untuk memberinya wajah. Fang Yuan memiliki rencananya sendiri, dan menerimanya tanpa ragu-ragu, berkolaborasi dengan pihak Anda telah menjadi pengalaman yang menyenangkan, Lady Bai Qing bisa merasa nyaman. Peri Bai Qing mengangguk puas. Banyak Gu Immortal lainnya mendengus dingin. Tatapan dingin melintas melewati mata He Feng Yang. Masuk. Yang lain sudah masuk, kultivasi Anda adalah yang tertinggi jadi Anda adalah yang terakhir. He Feng Yang berkata dengan berat. Fang Yuan mengangguk dan bergerak maju. Pemandangan di dalam lembah itu aneh seperti Fata Morgana, yang tampak seperti semak-semak adalah ombak biru seperti laut. Adegan itu tidak memiliki batasan yang sama satu sama lain, menyerupai gambar yang rusak yang tiba-tiba disatukan. Ini secara alami bukan Fata Morgana, tetapi dunia fragmen surga gua, pintu masuknya terbuka, memungkinkannya untuk dijelajahi. Melihat Fang Yuan bergerak selangkah demi selangkah ke dalam, He Feng yang tidak bisa menenangkan hatinya dan mengingatkan lagi, jangan lupakan tempat yang kuceritakan padamu, kamu harus menempatinya. Jangan khawatir. Fang Yuan melambaikan tangannya tanpa berbalik. Di bawah tatapan semua orang, tubuhnya benar-benar memasuki fragmen surga gua. Fang Yuan menoleh, melihat danau itu bersinar dalam cahaya yang dipantulkan, danau itu memiliki permukaan yang lebar dan diwarnai dalam banyak nuansa biru. Begitu dia memasuki dunia fragmen surga gua langit berbintang, dia telah mendarat di danau biru ini. Danau itu memiliki luas permukaan yang luas, ada beberapa pulau kecil di dekat pusat danau, tumbuh dengan vegetasi. Melihat lebih jauh, di luar danau biru, ada lapisan punggung gunung, mereka diwarnai nila, dengan lembut bercampur dengan langit. Fang Yuan berdiri di permukaan air seperti dia berdiri di tanah. Dari sudut pandang Master Gu Fana, kemampuan untuk berdiri di atas air ini sangat mengesankan. Tapi itu sudah sesederhana bernapas ke Fang Yuan sekarang. Sebelum masuk jauh ke dalam fragmen surga gua, Fang Yuan menatap terakhir di bawahnya. Hanya untuk melihat bahwa di bawahnya, danau biru itu tiba-tiba retak, seperti cermin yang retak, permukaan danau ini benar-benar rusak. Fang Yuan bisa melihat dunia luar melalui cermin ini, dia melihat lembah tanpa nama di benua Engah, serta sosok Gu Immortals, mereka menatap Fang Yuan dengan tatapan yang kompleks. Fang Yuan mencibir di dalam, dia berbalik dan melompat menjauh dari danau, terbang menjauh. Gu Immortals dari 10 sekte kuno besar di benua tengah tidak tahu bahwa ini bukan pertama kalinya Fang Yuan berada di dalam surga Gua Starry Sky. Surga Gua Starry Sky sangat unik, memiliki 7 area yang terisolasi, tidak seperti surga gua biasa. Terbukti, Starry Sky Grotto Heaven memiliki banyak tanda dao jalur luar angkasa, dan semuanya juga sangat istimewa. Ada banyak binatang sunyi di surga Gua Starry Sky, bahkan ada binatang sunyi kuno, naga zombie yang menjaga aula bintang ke-8, pohon daging berjalan, mereka meninggalkan kesan yang mendalam pada Fang Yuan. Tapi setelah pertempuran yang begitu intens, ditambah dengan penjarahan sekte abadi pertempuran, dan hancurnya gua surga langit berbintang, pasti ada sangat sedikit binatang buas yang sunyi dan binatang terpencil kuno yang tersisa di dunia fragmen. Saat ini, ada 2 binatang sunyi dan 1 tanaman terpencil di dunia fragmen surga gua ini. Fang Yuan terbang melintasi langit saat dia mengingat informasi yang diberitahukan He Feng Yang kepadanya. Kedua binatang sunyi dan 1 tanaman terpencil ini masing-masing adalah binatang buas, ikan naga yang sunyi, kura-kura esensi tersembunyi dan rumput bawah. Selama seseorang adalah Gu Immortal, mereka tahu tentang ikan naga, mereka sangat umum digunakan sebagai makanan untuk Immortal Gu. Sebagian besar Gu Fana dapat diberi makan dengan daging ikan naga jika makanan spesifik mereka tidak mencukupi, dan sebagian makanan untuk Gu abadi dapat diganti dengannya. Tentu saja, Immortal Gu unik, kebutuhan makan mereka bisa sangat aneh, efek ikan naga jauh lebih rendah.
Selain itu, hanya daging ikan naga tingkat binatang buas yang terpencil yang dapat digunakan untuk makanan mereka. Di antara binatang buas yang sunyi, yang memiliki kekuatan pertempuran terendah adalah ikan naga binatang buas yang sunyi. Menurut rumor, ikan naga bukanlah spesies yang berasal secara normal dari dunia, itu adalah spesies yang diciptakan secara artifisial melalui jalur makanan. Kura-kura esensi tersembunyi adalah binatang terpencil jalur kebijaksanaan yang langka. Ia memiliki kebiasaan aneh, ketika dewasa, ia akan tinggal di satu tempat dan berhenti bergerak. Seiring berjalannya waktu, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, lumut akan tumbuh di tubuhnya, akan berubah menjadi batu dan menjadi bukit palsu raksasa. Karena bisa menyembunyikan auranya dan bisa menyembunyikan dirinya dengan baik, sulit ditemukan. Hanya ketika ia merasakan bahaya besar ia akan pindah, ia tidak akan berhenti sampai ia menemukan tempat peristirahatan di mana ia puas. Setelah itu, ia akan berhenti dan bersembunyi di cangkangnya, menahan cuaca, baik itu angin, hujan, salju atau sebagainya. Sekali lagi, jika dia bisa menangkap binatang buas yang sunyi ini, itu jauh lebih baik daripada membunuhnya. Kura-kura esensi tersembunyi adalah binatang terpencil jalan kebijaksanaan. Ia memiliki hubungan bawaan dengan jalan kebijaksanaan, itu adalah binatang roh jalan kebijaksanaan. Itu memiliki kemampuan alami untuk menemukan tempat yang aman untuk ditinggali. Banyak jalan kebijaksanaan Gu Immortals akan menggunakan kura-kura esensi tersembunyi untuk membantu mereka ketika mereka mengalami kesulitan dalam pengurangan. Fang Yuan mewarisi warisan jalan kebijaksanaan Dong Fang Changfan. Ada juga cara untuk menggunakan cangkang kura-kura esensi tersembunyi yang baru dibunuh untuk membantu dalam deduksi. Terbukti, menangkap kura-kura esensi tersembunyi ini berguna bagi Gu Immortals. Karena tidak bergerak dan memiliki pertahanan yang kuat, Sekte Abadi Tempur tidak menyerangnya dengan tergesa-gesa. Rumput bawah serupa, berakar ke tanah dan tidak bisa bergerak, itu memiliki sedikit ancaman selama seseorang tidak mendekatinya. Tangkai rumput bawah sangat berguna untuk jalur jiwa Gu Immortal. Dan karena rumput bawah mengandung sejumlah besar tanda dao jalur jiwa, seiring berjalannya waktu, itu akan memengaruhi lingkungan, jangkauan luas di sekitar rumput bawah akan menjadi tempat berkembang biak bagi cacing Gu jalur jiwa. Rumput bawah memiliki efek yang sangat besar untuk memodifikasi lingkungan tanah yang diberkati atau surga gua. Jadi untuk alasan yang sama, Sekte Abadi Tempur tidak mengambil rumput bawah ini, menyimpannya sampai sekarang. Tapi mereka tidak menyangka anak bintang 7 begitu tegas, dia lebih suka menyeret semua orang ke bawah bersamanya, menyebabkan surga Gua Langit Berbintang hancur dan jatuh. Situasi ini sudah di luar kendali Sekte Abadi Pertempuran, dunia fragmen dari surga Gua Langit Berbintang ini menjadi titik negosiasi bagi 10 sekte kuno besar benua tengah. Mereka memutuskan waktu tertentu dan masuk untuk memanen sumber daya di dalamnya. He Feng yang mewakili Sekte Bangau Abadi dan sebelum memasuki dunia fragmen surga gua, dia memberi Fang Yuan beberapa misi. 3 di antaranya adalah tentang ikan naga, rumput bawah, dan kura-kura esensi tersembunyi. Jika Anda bisa menangkap mereka bertiga hidup-hidup, itu akan menjadi yang terbaik. Menurut perjanjian, Anda bisa mendapatkan sepertiga dari nilai apa yang Anda peroleh. He Feng yang memberi tahu Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan adalah bawahan dari Sekte Bangau Abadi di atas kertas, tidak demikian, sebagai orang yang terlibat langsung, He Feng yang sangat menyadari hal ini. Dengan demikian, dia tahu bahwa untuk membuatnya bekerja keras, dia hanya bisa membangkitkan minat Fang Yuan melalui tunjangan. Meskipun Fang Yuan hanyalah zombie abadi tingkat 6 tingkat bawah, dia memiliki keuntungan besar melawan ketiga binatang atau tumbuhan terpencil ini. Karena Fang Yuan tidak hanya memiliki Gu abadinya sendiri, dia juga memiliki Gu abadi yang secara khusus dipinjamkan oleh Sekte Bangau Abadi kepadanya. Memiliki Immortal Gu adalah tingkat kekuatan pertempuran yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan tidak memiliki Immortal Gu. Meskipun ikan naga, kura-kura esensi tersembunyi, dan rumput bawah adalah makhluk yang sangat kuat, mereka tidak memiliki Gu abadi. Jika mereka melakukannya, mereka akan berjalan, Gu Immortal sudah menyerang, baik itu zombie abadi Seven Star Child, atau Combat Immortal Sect, bagaimana mungkin mereka tidak menyerang? Biasanya, di dalam surga gua dan tanah yang diberkati, tidak ada Gu abadi liar. Karena begitu Gu abadi liar terbentuk,
Gu Abadi akan mengambilnya untuk digunakan sendiri. Bagaimanapun, meninggalkan Gu Abadi liar tidak memiliki manfaat bagi tanah yang diberkati, itu malah akan menyebabkan kendali Gu Immortal atas tanah yang diberkati atau surga Gua jatuh. Jika binatang buas yang sunyi mengamuk, itu akan menjadi masalah. Selain itu, pemilik Starry Sky Grotto Heaven, Seven Star Child, telah terbangun sejak lama. Sebagai pemiliknya, bagaimana mungkin dia tidak tahu jika ada Gu Abadi liar? Bahkan jika anak bintang 7 disibukkan dan tidak punya waktu, surga Gua Starry Sky diserang oleh Sekte Abadi Pertempuran, mereka telah mencari secara menyeluruh. Kecuali itu adalah Immortal Gu yang sangat istimewa dan bisa menyembunyikan dirinya dengan baik, itu tidak akan ada sampai saat ini. Menurut peta, ikan naga ada di sini di danau biru ini, dekat pulau kecil di tengah danau. Fang Yuan terbang di langit, tatapannya bersinar, minat terbesarnya di antara ketiganya adalah pada ikan naga binatang buas yang sunyi. Tentu saja, ikan naga hidup bersama dalam jumlah besar. Di sekitar ikan naga binatang buas yang sunyi, ada banyak ikan naga fana. Ini semua adalah keberuntungan yang memikat bagi Fang Yuan. Berpikir bahwa aku akan memiliki ikan naga binatang terpencil keduaku begitu cepat. Karena saya bisa mengambil sepertiga dari keuntungan, saya akan memilih ikan naga. Fang Yuan memikirkan hal ini dan merasakan sedikit kegembiraan di dalam. Sementara itu, di sebuah pulau kecil di Danau Biru, sekelompok Gu Master dari Heavens Infy Manor sedang memandangi danau di depan mereka dengan sangat kesal. Ada 5 orang dalam kelompok ini, hampir semuanya memiliki kultivasi peringkat 5, kecuali satu Master Gu muda yang berada di tahap puncak peringkat 4. Anak muda ini bernama Wei Wusang, dia adalah kepala murid elit yang mewakili Heavens Infy Manor. Dia tergila-gila dengan peri, bisia dan pernah bertarung dengan Fang Zheng, tetapi kalah. Fang Zheng memberinya wajah dan mengakui itu seri. Karena dia mempertahankan reputasinya, dia memiliki rasa terima kasih terhadap Fang Zheng, merasa seperti dia berhutang budi kepada yang terakhir. Dia awalnya peringkat 4 tahap tengah, tetapi dalam kontes sumber daya ini, Heavens Infy Manor mengambil tindakan untuk secara khusus meningkatkan tingkat kultivasinya ke peringkat 4 tahap puncak. Di satu sisi, mereka melatih murid generasi berikutnya, mereka adalah harapan masa depan, di sisi lain, mereka kekurangan tenaga. Baru saja, untuk menjelajahi semua fragmen surga Gua Langit Berbintang, 10 sekte kuno besar benua tengah telah terlibat dalam persaingan sengit. Anak bintang 7 sangat kejam, dia meledakkan sendiri Starry Sky Grotto Heaven, tetapi dia mengendalikan ledakan dengan sangat baik. Hampir tidak ada Gu Immortal yang bisa memasuki dunia fragmen, hanya murid mereka yang bisa masuk dan menjelajahinya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dunia fragmen Gua Surga ini memiliki tanda Dao yang jarang, robek dan rusak, seperti rumah yang akan runtuh, mereka hanya bisa ada untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu, Gu Immortals memiliki tanda Dao, mereka seperti raksasa. Memasuki dunia fragmen secara paksa seperti raksasa yang memasuki rumah kecil, satu-satunya hasilnya adalah rumah pecah dan semua sumber daya di dalamnya dihancurkan. Di kehidupan masa lalunya, Fang Yuan menjadi jalur darah Gu Immortal dan menciptakan sekte iblis sayap darah. Ketika Starry Sky Grotto Heaven dihancurkan, dia juga mengarahkan Master Gu Fana di sekte iblis untuk memasuki dunia fragmen sebagai gantinya dan mencari sumber daya. Tapi sekarang, mengapa Fang Yuan bisa memasukinya? Berbicara tentang ini, dia agak tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis alasannya. Itu karena Fang Yuan memiliki tingkat kultivasi tingkat bawah di antara Gu Immortals, dia memiliki sedikit tanda Dao jalur kekuatan di tubuhnya, dan karena wajah yang samar-samar dikenal, dia terus kehilangan tanda Dao jalur kekuatan. Salah satu inti Immortal Gu dari wajah yang samar-samar akrab adalah kekuatan makan Immortal Gu. Mengubah aura regional Gu Immortal melibatkan penggunaan kekuatan makan secara terbalik, untuk menghabiskan tanda Dao jalur kekuatan. Meskipun dia memiliki domba bertanduk raksasa dan binatang terpencil jalur kekuatan lainnya untuk meningkatkan jumlah tanda Dao jalur kekuatannya, dia telah banyak menyamar baru-baru ini, setelah menyimpulkan keuntungan dan kerugiannya, ada batasan berapa banyak tanda Dao jalur kekuatan yang bisa dia peroleh. Dengan demikian, Fang Yuan bisa masuk sementara Gu Immortal lainnya tidak bisa.
Dia baru saja mencapai batas atas dari apa yang bisa ditahan oleh dunia fragmen, hanya ada sedikit orang yang bisa begitu menyedihkan dalam tingkat kultivasi mereka setelah menjadi Gu Immortal. Yang terpenting, karena identitasnya, Sekte Bangau Abadi bisa memanfaatkannya. Ini adalah persaingan di antara 10 sekte kuno yang hebat. Jika Fang Yuan bukan kekuatan tambahan dari Sekte Bangau Abadi, dia akan menjadi Gu Immortal orang luar, dia tidak akan diizinkan masuk oleh sekte lain. Ini adalah jalan yang benar. Mereka sangat memperhatikan aturan. Mereka tidak seperti jalan iblis, yang melihat siapa yang memiliki kepalan tangan yang lebih besar, dengan bersaing dengan kekuatan melawan kekuatan, atau melihat siapa yang lebih kejam dan tercela. Aturan pertama dari jalan iblis adalah tidak adanya aturan. Sialan sekte jiwa kuno ini, mereka benar-benar menyebabkan keributan dengan ikan naga binatang buas yang sunyi untuk menghalangi kita. Pada saat ini, di pulau kecil di tengah danau, kelompok dari Heavens Envy Manor terjebak, mereka tidak bisa maju. Di depan mereka, ombak bergemuruh, air pasang naik, airnya besar dan berbahaya. 5 Master Gu dari Heavens Envy Manor mengerutkan kening dengan erat, melihat ke danau, mereka merasakan amarah dan ketidakberdayaan. Melalui air danau, mereka bisa melihat samar-samar bahwa ada monster besar yang berenang di kedalaman danau. Setiap kali ekor bergerak, arus akan tercipta saat pasang surut besar muncul. Bahkan, terkadang, kepala ikannya yang keras akan menabrak dasar pulau kecil. Boom, boom, boom. Setiap kali ikan naga menyerang, akan terdengar suara keras, diikuti oleh getaran di bawah kaki semua orang. Orang-orang dari Heavens Envy Manor terjebak di pulau kecil ini, melihat ombak di depan mereka, wajah mereka pucat, mereka tidak berdaya, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ikan naga binatang sunyi biasanya damai dan jarang menjadi hiruk-pikuk. Tapi sebelumnya, Master Gu dari Sekte Jiwa Kuno telah menggunakan beberapa metode untuk membuat ikan naga binatang buas yang sunyi ini menjadi gila. Ia dalam keadaan mengamuk dan mengamuk, ia telah kehilangan akal sehat dan watak alaminya. Para Master Gu dari Heavens Envy Manor memiliki kemampuan untuk mendaki gunung dan bergerak melintasi badan air, tetapi mereka hanya manusia dengan esensi purba yang terbatas. Dalam situasi saat ini, mereka tidak bisa bergerak sama sekali, itu terlalu berbahaya. Sekte Jiwa Kuno benar-benar bisa memengaruhi ikan naga binatang buas yang sunyi, mereka pasti menggunakan teknik abadi dari sekte. Kami dari Heavens Envy Manor juga berasal dari salah satu dari 10 sekte kuno besar, kami tidak bisa kalah dari Sekte Jiwa Kuno. Penatua Zuning, mari kita gunakan metode abadi kita juga. Sementara mereka tidak berdaya, seorang Master Gu dari Heavens Envy Manor tidak bisa tidak menyarankan ini. Mendengar bahwa ada metode abadi, Master Gu lainnya menunjukkan ekspresi terinspirasi, cahaya bersinar di mata mereka. Penatua Zuning, yang metode mengerutkan kening, dia menghela nafas pahit, jika saya bisa menggunakannya, saya sudah melakukannya, mengapa saya menunggu sampai sekarang? Dia memberi tahu semua orang kesulitannya. Ternyata, sebelum perjalanan ini, Zuning dipanggil oleh seorang tetua tertinggi dan dipercayakan dengan Gu abadi dan beberapa esensi abadi. Tapi Gu abadi ini digunakan untuk pertahanan, itu tidak akan membantu dalam situasi ini untuk menyingkirkan ikan naga. Sekte memberimu Gu abadi. Seperti apa Immortal Gu itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Cepat, mari kita lihat dan perluas visi kita. Pengakuan jujur Zuning membuat semua orang sangat penasaran. Sekaligus, mereka melupakan masalah di depan mereka, mereka ingin melihat kecemerlangan Gu abadi. Zuning tersenyum pahit lagi, saya akan berbicara dengan jujur, saya hanya melirik Gu abadi ini dengan tergesa-gesa sebelum Tuan Tetua tertinggi meletakkannya di tubuh saya. Saat ini, saya bahkan tidak tahu di mana Gu abadi ada di tubuh saya, belum lagi mencoba mengambilnya. Semua orang sangat kecewa, mereka menghela nafas serempak. Hanya mata Wei Wusang yang bersinar terang, dia berkata dengan kagum, alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan Gu abadi milik saya suatu hari nanti. 4 Master Gu tua lainnya memandang Wei Wusang dan tersenyum pahit atau menggelengkan kepala. Wei Wusang terlalu muda. Anak muda suka bermimpi, ini wajar. Tetapi hanya setelah banyak pengalaman mereka akan mengerti bahwa mimpi dan kenyataan berbeda, seperti 4 guru Gu tua ini. Siapa yang tidak ingin memiliki Gu abadi mereka sendiri, siapa yang tidak ingin menjadi abadi yang tinggi dan perkasa.
Tapi abadi dan fana adalah dunia yang terpisah. Realitas itu kejam, banyak orang kehilangan masa muda mereka, impian orang yang tak terhitung jumlahnya hancur. Berapa banyak orang yang benar-benar bisa menjadi abadi? Pemimpin, Zuning, menghela nafas, untuk saat ini, kami tidak punya cara yang lebih baik, kami hanya bisa menunggu. Ketika ikan naga tenang, kita akan berangkat. Tapi dengan cara ini, 9 sekte lainnya akan mendapatkan semua hal bagus. Kami hanya akan memiliki sisa. Seorang Gu Master bertanya dengan cemas. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Zuning menghela nafas, tetapi dia tidak lupa untuk menaikkan semangat, ini bukan hal yang sepenuhnya buruk. Biarkan mereka pergi dan bersaing dulu, kita bisa mengambil kesempatan untuk saat ini untuk mengumpulkan kekuatan kita. Meskipun Immortal Gu sangat kuat, mereka membutuhkan esensi abadi yang sesuai untuk diaktifkan. Esensi abadi mereka akan terbatas, biarkan mereka menghabiskan sumber daya mereka untuk bersaing satu sama lain, selama tahap selanjutnya, kita akan memiliki kekuatan lebih dari mereka. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah, suasana hati mereka yang sedih pulih sedikit. Namun, aku punya sesuatu yang sangat penting untuk diingatkanmu. Zuning memiliki ekspresi serius, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang kita pertahankan, ada 2 orang yang tidak bisa kita singgung. Salah satunya adalah Feng Jinhuang dari Spirit Affinity House, yang lainnya adalah Fang Yuan dari Sekte Bangau Abadi. Mengapa? Feng Jinhuang dan Fang Yuan adalah 2 jenius dari generasi saya, tetapi masing-masing dari mereka hanya individu tunggal. Saat ini, kami 10 sekte masing-masing memiliki 5 anggota, kami semua memiliki metode abadi misterius, mengapa kami harus takut pada keduanya? Wei Wusang tidak jelas tentang kebenarannya, dia bertanya dengan agak skeptis. Itu karena kamu tidak tahu detail tersembunyinya. Tatapan Zuning berat, dia melihat Gu Masters di sekitarnya dan berkata, saya mengetahui tentang berita mengejutkan dari sekte ini sebelum kami datang. Feng Jinhuang memiliki pendidikan yang mulia, orang tuanya sama-sama Gu Immortals, terlebih lagi, mereka adalah makhluk yang sangat kuat bahkan di antara Gu Immortals. Metode abadi apa yang mengejutkan menurut Anda yang akan dimiliki orang seperti itu? Jadi itu saja. Wei Wusang terkejut. Yang lain juga menunjukkan ekspresi terkejut. Zuning melanjutkan, tapi dibandingkan dengan Feng Jinhuang, Fang Yuan itu bahkan lebih menakutkan. Jangan bilang latar belakangnya bahkan lebih besar dari Feng Jinhuang. Seseorang bertanya dengan curiga. Zuning mengerutkan kening, saya juga tidak yakin dengan detail spesifiknya, tetapi sekte secara khusus memberitahu saya hal ini, bahwa Fang Yuan jauh lebih menakutkan daripada Feng Jinhuang, kita harus menghindarinya dengan cara apapun, kita tidak boleh bersaing dengannya. Meskipun Fang Yuan adalah jenius nomor 1 di generasiku, dia tidak semenakutkan itu, kan? Wei Wusang curiga. Jangan bilang metode abadi yang diberikan sekte Bangau Abadi kepadanya adalah yang terkuat di antara 10 sekte. Master Gu lainnya mencoba menganalisis. Zuning menggelengkan kepalanya, saya hanya tahu bahwa Sekte Bangau Abadi mengirim Fang Yuan ke sini sendirian, pikirkanlah, apa artinya ini? Tampaknya Sekte Bangau Abadi sangat percaya diri pada Fang Yuan, mereka percaya bahwa dengan kekuatannya saja, dia bisa menghadapi kita semua. Sombong, mereka meremehkan kita. Sekte Bangau Abadi bukanlah orang bodoh, Sekte juga menyuruh kami untuk menghindari Fang Yuan, sepertinya ada alasan di balik ini. Kita harus bertindak sesuai dengan peringatan Sekte. Belum tentu demikian, seperti kata pepatah, 2 tinju tidak dapat menyaingi 4 telapak tangan, bahkan jika Fang Yuan adalah yang terkuat, dia pasti akan menyebabkan sekte lain berkolaborasi dalam perlawanan. Hasilnya masih belum diketahui. Para Gu Master berdiskusi. Mereka berbicara satu demi satu. Ada yang stabil dan konservatif, ada yang marah, ada yang ingin berkolaborasi dengan sekte lain. Tepat pada saat ini, suara melengking datang dari langit. Semua orang mengerutkan kening, Wei Wusang bahkan menutupi telinganya. Kelima Master Gu menoleh ke atas dan melihat bahwa di langit, ada sosok yang merobek ruang angkasa. Orang ini sangat cepat, ledakan sonik bisa terdengar saat mereka bepergian. Hanya dalam waktu menarik napas, dia terbang dari kejauhan. Ketika dia berada di atas pulau kecil itu, dia berhenti. Dia berubah dari gerakan cepat menjadi keheningan yang ekstrim,
5 Master Gu dari Heavens Envy Manor merasa ini sangat tiba-tiba dan tiba-tiba. Siapa itu? Dia bisa terbang di ketinggian setinggi itu. Begitu cepat, apakah ini manusia atau monster? Melihat orang itu, sepertinya, Fang Yuan. Semua orang terkejut dan tanpa sadar membuka mulut mereka. Embusan angin bertiup dan masuk ke mulut mereka, bahkan memaksa mereka untuk menutup mata. Angin ini tercipta ketika Fang Yuan terbang, sangat kencang. Fang Yuan berdiri di udara saat dia melihat sekeliling. Ombak besar, pulau kecil, ikan naga, Gu Masters, dia mengerti semua yang terjadi dalam sekejap. Dia mengarahkan perhatiannya pada ikan naga. Ada 5 Master Gu di pulau kecil itu, mereka sama sekali tidak layak mendapat perhatiannya. Angin itu hanya hembusan angin, datang dan pergi dengan cepat. Kelima Master Gu dengan cepat membuka mata mereka, menatap Fang Yuan yang berada di udara, mereka sangat gugup. Sepertinya ikan naga ini mengamuk karena efek jalur jiwa tertentu atau teknik jalur kebijaksanaan. Fang Yuan menebak saat dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih di depannya. Boom! Di bawah tatapan terkejut semua orang, tangan raksasa jalur kekuatan terbang keluar dan memasuki air dengan megah. Tapi masalahnya, ketika tangan raksasa jalur kekuatan memasuki air, tidak ada ombak yang tercipta. Sebaliknya, air terbelah ketika tangan raksasa itu turun, seolah-olah air di danau bekerja sama dengan Fang Yuan. Ini adalah jalur kekuatan Immortal Gu Pulling Water, itu telah berlaku setelah dilebur menjadi tangan raksasa jalur kekuatan. Air di danau tidak menghalangi Fang Yuan dalam menangkap ikan naga, malah menjadi bantuan. Dengan ikan naga mengamuk dan kehilangan akal sehatnya, ia tidak mencoba melarikan diri, itu membuat upaya Fang Yuan untuk menangkapnya lebih mudah. Deru. Ikan naga membuka mulutnya, mengeluarkan raungan naga. Di kedua sisi mulut ikan, ada 2 kumis naga panjang, mereka mencambuk seperti cambuk. Seluruh tubuh ikan berjuang dengan intens, tetapi tangan raksasa jalur kekuatan stabil seperti gunung, tidak bergerak sama sekali, seperti struktur besi. Di bawah kendali Fang Yuan, tangan raksasa jalur kekuatan meraih dan menangkap ikan naga, menariknya keluar dari air. 5 Master Gu dari Heavens Envy Manor semuanya tercengang, mereka terkejut dan putus asa melihat proses Fang Yuan menangkap ikan naga dan memasukkannya ke dalam lubang abadinya sendiri. Setelah menangkap ikan naga binatang buas yang sunyi ini, Fang Yuan tidak puas, dia berbalik ke arah ikan naga biasa. Ikan naga hidup berkelompok, ada ikan naga di seluruh danau ini. Kali ini, Fang Yuan mengaktifkan menarik air Immortal Gu, gumpalan air ditarik ke atas, ikan naga yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dalam air dilemparkan ke lubang abadinya. Kelompok dari Heavens Envy Manor menatap, masih seperti patung. Mereka pasti tidak akan pernah melupakan adegan ini dalam hidup mereka. Hanya sampai Fang Yuan menyelesaikan koleksinya dan terbang pergi, Master Gu ini tersentak untuk sadar. Mereka semua berkeringat, Wei Wusang tergeletak di tanah, duduk dengan tubuh lemas dan syok. Mereka akhirnya mengerti apa arti sekte mereka, dan ketidakberdayaan yang mereka rasakan. Berurusan dengan orang seperti itu di luar kemampuan kita. Ya Tuhan, aku mencoba berkolaborasi dengan orang lain untuk berurusan dengan Fang Yuan sebelumnya, kekuatan yang luar biasa. Apakah dia sudah menjadi abadi? Semua orang ketakutan berkeping-keping, ikan naga itu hilang, mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka sekarang, tapi adegan sebelumnya terlalu mengejutkan bagi mereka. Meskipun mereka tidak bergerak sama sekali dan hanya melihat, para Master Gu dari Heavens Envy Manor bernapas dengan kasar, mereka merasa sangat lelah baik di tubuh maupun pikiran. Bersambung.